Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Mishkatul Anwar karya dari Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Mishkatul Anwar kita masih membahas mengenai ayat Al-Quran surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Masih membahas di situ. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kitab ini sesungguhnya adalah permintaan dari sahabatnya beliau, sahabat dekatnya beliau, untuk menerangkan apa sih makna mendasar dari ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Ghazali saat itu masih dilema. Ini saya mau saya sampaikan apa enggak? Kalau saya sampaikan ini, nanti khawatirnya salah paham. Karena ini persoalan yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat mendalam. Kalau mau disampaikan, nanti akan banyak rahasia-rahasia ketuhanan yang kebuka. Padahal ifsa usururi, ifsa usirri rububiyah kufrun. Menyebarkan misteri, rahasia-rahasia ketuhanan, kufrun, itu bisa menyebabkan kekafiran. Jadi kalau ada orang misalnya, dia mendapatkan sesuatu, dia ketemu sama malaikat, lalu kemudian dia berdialog dengan malaikat, lalu kemudian dia ngomong sama orang bahwa tadi saya ketemu sama malaikat, ketemu ngobrol begini, lalu kemudian malaikat ngomongin ini nih, kufur itu menurut kesepakatan ulama, kecuali man uzinalah, kecuali orang yang betul-betul diizinkan. Tapi nggak banyak yang bisa diizinkan ini. Jadi kalau mau ngebongkar ayat Allahu nurus samawat, Allah adalah cahaya langit dan bumi, ini mesti akan membuat banyak sekali sir-sir yang akan keluar gitu. Kenapa? Karena ini bicaranya pasti bicara sesuatu yang sangat dalam gitu. Bahwa Allah punya ilmu-ilmu yang disimpan, yang ini nggak bisa diberikan oleh banyak orang secara umum. Kenapa? Sebab kalau nanti dibicarakan dengan secara umum, lalu kemudian dia mengingkari atau ahlul ghirah, maka dia pasti akan menentang itu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, inna minal ilmi kahayatil maknun. Sesungguhnya ada sebagian dari ilmu itu seperti perbendaharaan sesuatu yang disimpan. Ada sesuatu yang disimpan sama Allah, ada ilmu yang memang disimpan. Kalau kemudian ditanya, ngapain sih Allah genit-genit banget pakai nyimpen-nyimpen ilmu? Kalau kemudian itu adalah sesuatu yang baik, kenapa kok disimpan-simpan? Untuk menunjukkan ilmu ini ilmu berharga, makanya disimpan. Kan udah kita bahas sebelumnya. Anda mah kalau pengen nyari batu kerikil, nggak usah disimpan, banyak itu di pinggir jalan mah, batu kerikil banyak. Tapi kalau batu-batu permata itu mesti disimpan di balik gunung, di dalam dasar samudra, kan segala macam. Kan pasti harus dicari. Ilmu juga kata Nabi, ada sebagian ilmu yang disimpan sama Allah. Yang ini layak lamuhu illal ulama ubillah. Yang nggak bisa ilmu ini diketahui kecuali oleh para ulama-ulama yang betul-betul lurus kepada Allah. Kalau nanti ulama-ulama ngomong begini, faizana taukubihi, nanti kalau ulama-ulama ini sudah menerangkan tentang itu, lam yunkirhu illa ahlul ghirra billah, maka tidak ada yang mengingkari itu kecuali ahlul ghirrah,
orang yang tertipu. Orang yang tertipu, orang yang ngaku-ngaku apa itu, masa ada dalilnya, masa kayak begitu, nggak mau mendapatkan kebaikan, itu disebut dengan ahlul ghirrah. Udah dikasih tahu bahwa nanti ilmu ini begini gini, tapi udah dikasih tahu dalilnya masih juga ngeyel. Orang itu kalau udah meninggal itu dibacain Fatihah nyampe, ngeyel. Apa itu masa nyampe, orang tuanya bukan, anaknya bukan, apanya bukan, masa nyampe, ngeyel. Udah kasih banyak dalil, namanya ahlul ghirrah. Itu aja baru persoalan tahlil, itu baru persoalan nyampe apa enggak, apalagi persoalan sifatnya ketuhanan. Nah, Al-Ghazali ini kemudian dilema ini lagi, karena ini udah lama kan gak ngaji miskat ini kan, jadi mau nge-refresh dulu bahwa kitab yang kita kaji ini soal apa gitu, karena udah lama nih, udah hampir berapa purnama ini gitu kan. Nah, lalu Al-Ghazali menimbang-nimbang gimana caranya agar ini tetap tetap disampaikan tapi juga tidak membahayakan. Kata Al-Ghazali, faman mana hal juhal ilman adha'ah. Orang bodoh kalau diberi ilmu, orang bodoh itu orang bodoh yang tidak mau mendapatkan ilmu. Orang bodoh yang tidak mau mendapatkan kebenaran itu namanya juhal, orang yang bodoh. Dia nggak mau menerima kebenaran, mau dikasih dalil 1000 juga nggak bakalan mau menerima dalil. Orang kalau memberikan kepada orang ini sebuah ilmu adha'ah, maka dia pasti akan menyia-nyiakan. Tapi waman mana al mustaujibina faqad zalama. Tapi orang yang mencegah, memberikan sesuatu kepada orang yang bertanya sungguh-sungguh, faqad zalama, maka sungguh dia sudah zalim. Memberitahu ilmu kepada orang yang gak mau menerima kebenaran sia-sia. Tapi tidak memberikan ilmu kepada orang yang bertanya sungguh-sungguh, itu adalah zalim. Maka kemudian Al-Ghazali dibikinlah bahasa-bahasa atau penjelasan-penjelasan yang tidak sampai kepada tahap orang awam menjadi bingung, menjadi berat. Kan yang pembahasan sebelumnya kan sudah disampaikan bahwa Allahu nurus samawati wal. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya aslinya adalah Allah. Jadi Allah itu adalah cahaya. Tidak ada cahaya selain cahayanya Allah. Semua cahaya bersumber kepada Allah, karena cahaya kuli, cahaya sesungguhnya adalah miliknya Allah. Apa itu cahaya? Seperti yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, cahaya itu ibaratun ammatan kasifu bihil asya. Cahaya itu sebuah ungkapan dari sesuatu yang dapat tersingkap sebab itu. Cahaya itu sesuatu yang dengan cahaya itu sesuatu itu bisa terlihat, tersingkap. Itu namanya cahaya. Kita sekarang bisa ngelihat ada pisang, ada jeruk, ada kacang, ada teman kita di samping. Kita bisa melihat ada itu karena adanya cahaya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang dengannya maka tersingkap banyak hal. Nah, Allah itu cahaya. Ngomong begini aja udah bahaya nih. Allah itu adalah cahaya. Oh, berarti ini Allah dong, ini Allah dong. Karena Allah itu adalah cahaya. Qur'annya memang begitu. Allahu nurus sama. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Berarti Allah itu adalah cahaya. Sumber cahaya adalah Allah. Cahaya-cahaya yang selain Allah itu adalah bil qiyas, itu bil majaz, itu hanyalah pinjaman. Kita bisa melihat ini karena ada matahari. Cahaya matahari adalah pinjaman dari cahayanya dari Allah, karena puncaknya cahaya adalah Allah. Yang kemudian dari pemahaman itu keluarlah 3 kategori manusia. La ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la huwa illa huwa. 3 kategori. Tahapan orang awam, orang-orang yang umum adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini tahap orang umum nih. Tuhan itu siapa? Tuhan itu ibaratun ammal wujuh muwalliyatun nahwahu bil ibadati wa ta'alluh.
Tuhan itu adalah sebuah ungkapan dari sesuatu yang wajah akan menghadap ke arah itu. Bil ibadati wa ta'alahu, dengan ibadah maupun dengan ketuhanan. Kalau ada orang mengarahkan pandangannya ke sesuatu itu dan dia mengabdi pada sesuatu itu, maka sesuatu itu disebut dengan Tuhan. Anak kita bisa jadi Tuhan. Kalau pandangan kita, wajah kita menghadap kepada anak, lalu kemudian kita tunduk kepada anak atas permintaan-permintaan anak meskipun itu menyalahi agama, berarti anak adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu itu dan dengan pandangan ibadah. Ibadah itu mengabdi. Ibadah itu artinya dengan pandangan mengabdi. Mengabdi itu mengutamakan dia daripada yang lain. Anak pengen sesuatu, kita nggak punya. Lalu kemudian karena kita sayang sama anak, kita colonglah dari sana dari sini untuk kasih si anak. Berarti si anak ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu apapun saja yang wajah manusia menghadap kepada dia dengan penuh pengabdian, itu namanya Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada wajah yang kita hadapkan, tidak ada kita menghadap kepada siapapun illallah, kecuali Allah. Ini tingkatan yang awam nih, tingkatan yang pertama. Kenapa kok awam? Karena masih disebut Allahnya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita menyembah adalah kepada Allah. Allahnya disebut. Jelas ini, zatnya disebut. Lebih tinggi dari situ, maka yang kedua, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa Dia itu? Dia itu adalah yang ditunjuk amma ilai isarah. Sesuatu yang ditunjuk kepada Dia. Kalau kemudian Allah itu adalah cahaya, Allah ini adalah ini, berarti Allah itu tadi, nama Allah itu berubah menjadi Dia. Dia itu siapa? Ya dia. Kalau tadi Allah ini kita mengenal satu, Allah ini kita kan Allah ya Allah gitu. Kan lebih khusus ya Allah. Kalau ini Allahnya diganti dengan nama huwa dia. Dia itu kan bisa banyak. Dia. Berarti la ilaha illa huwa itu tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa Dia? Ya dia. Yang dianya itu satu. Kita melihat cahaya, kita melihat Allah. Kita melihat gunung, kita melihat Allah. Kita melihat samudra, kita melihat Allah. Kita melihat apapun saja yang kita lihat adalah Allah. Dia, itu la ilaha illa huwa. Lebih dalam lagi, la huwa illa huwa. Tidak ada Dia kecuali Dia. Yang puncaknya di sini, tidak ada Dia kecuali Dia. Dia ini bukan Dia. Dia ini adalah Dia. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah la huwa illa huwa, kalau diucapkan kata Imam Al-Ghazali, maka disebut juga yang biasanya dikatakan annal haq. Aku adalah Allah. Dia adalah Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang melepas, tidak ada yang terlepas dari Dia kecuali Allah. Dia melihat apapun saja, di situ adalah yang dilihat adalah Allah. Kalau bahasanya manunggaling kaula lan Gusti. Kan kalau udah nyampe di sini kan udah mumet lagi. Nah terus kemudian orang yang sudah sampai kepada tahap ini, orang yang sudah pada tahap la huwa illa huwa adalah orang yang sudah sampai kepada tingkat tertinggi. Dia udah sampai ke hadratnya. Yang kemudian dikatakan di Al-Ghazali mamlakatul fardaniyah. Dia sudah ada di kerajaan keesaan. Dia sudah ada di puncak. Kalau sudah ada di puncak, kan gak bisa lagi ada di atas. Yang kemarin kita sampaikan, ini gedung tingkatnya tingkat 5. Kita sudah ada di tingkat 5. Kan gak bisa naik lagi. Nah orang kalau sudah la huwa illa huwa, itu berarti orang yang sudah sampai di atas. Seperti baginda Rasulullah sudah mi'raj, sampai ke atas, sudah sampai di Allah. Kalau sudah sampai di atas, itu paling atas, nggak ada pilihannya. Mau ke atas lagi udah nggak ada, namanya udah paling atas. Yang bisa adalah
turun. Nah, orang yang sudah sampai di atas, dia akan turun. Tapi turunnya ini sudah berubah, sudah menjelma, casingnya masih tetap, tapi dalamnya sudah berubah. Yang kata Al-Ghazali, tubaddalul ardu ghairul ardi. Buminya sudah dirubah dengan bumi yang lain. Manusianya sama, tapi isinya sudah beda. Dia miskinnya sama, dulu miskin, sekarang miskin. Tapi memahami miskinnya dia sudah beda. Dulu dia ini susah, sekarang masih susah. Tapi susahnya dulu sama susahnya sekarang sudah beda pandangannya. Itu namanya tubaddalul ardu ghairul ardi. Buminya sudah dirubah dengan bumi yang lain. Luarnya mungkin casingnya casing Vivo, tapi dalamnya sudah iPhone misalnya gitu. Jadi udah beda dalamnya. Kenapa? Karena dia sudah ada di la huwa illahu huwa. Orang kalau sudah seperti ini, casingnya sudah berubah, maka dia kemudian turun, sam'ahu allazi yasma'u bihi. Pendengarannya akan menjadi pendengarannya Tuhan. Penglihatannya akan menjadi penglihatan Tuhan. Lisannya akan mengucap dengan lisannya Tuhan. Istilahnya matanya sudah mata Tuhan. Tangannya sudah tangan Tuhan. Kakinya sudah kaki Tuhan. Kalau Anda mencium tangan dia, sama saja mencium tangan. Nah, kalau udah kayak begini kan udah repot. Mau nyium tangan Allah nggak? Sini. Karena tangan dia sudah tangan. Dan ini hadis, bukannya omongan ulama, hadis itu. Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatan. Aku akan jadi tangannya dia. Berarti kan tangannya dia menjadi tangannya Tuhan. Kalau orang bersalaman sama dia, sama dengan salaman. Itu nggak keder tapi pikiran Anda kayak begitu. Maka di penghujung pembahasannya, Al-Ghazali ini sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, ini kan di halaman 146 ya. Di penghujung ayat, di penghujung pembahasannya, Al-Ghazali bilang, wa arol ana qabdo ananil bayan. Sekarang saya menganggap cukup menahan keterangan ini. Fama aroka tutiku min hazal fan. Aku tidak melihatmu mampu untuk memikirkan lebih daripada ini. Kata Al-Ghazali. Kenapa? Karena saya ngerti engkau tidak akan mampu lagi untuk memahami yang lebih daripada ini. Memahami bahwa manusia, casingnya, dirinya sudah menyatu kepada Tuhan. Pendengaran, itu aja memahami, itu udah keder kita. Maka kata Al-Ghazali, saya tahu. Jadi Al-Ghazali ini orang yang memang ahli nulis, ahli berpikir. Makanya kitab Al-Ghazali itu kitab yang sangat-sangat baik, sangat mudah. Karena dia mikirin. Dia mikirin baca, yang membaca. Ini gua nulis ini yang membaca ngerti apa enggak nih? Jadi dia menyamakan pembaca itu dengan ukuran pembaca, bukan ukurannya dia. Dia mendapatkan ilmu ini kan langsung dari pengalamannya. Ketika mau ditulisin ini, dituruninnya ngerti nggak nih orang-orang dengan bahasa ini. Maka sampai di sini kata Al-Ghazali, terakhir kita pertemuan kita itu, kata Al-Ghazali, dah sampai di sini saya menahan keterangan lebih jauh lagi. Karena saya melihat kamu nggak akan mampu lagi untuk memahami ini lebih daripada kadar ini. Karena sesungguhnya ilmu ini bukan ilmu dipikirkan, tapi ilmu ini adalah ilmu praktek. Orang langsung ngerasain, ketika dia sudah merasakan, sudah memahami, sudah langsung dia pada hakul yakin, ya itulah yang dirasakan. Seperti kan rasa kan susah. Anda minum kopi manis, coba manisnya kayak apa? Ya manis. Ya gimana manis? Ya enak gak enak? Manisnya gimana? Kan susah. Anda nikah, enak gak nikah? Enak. Gimana enaknya? Ya enak. Ya gimana enaknya nikah itu? Ya enak pokoknya kan gitu. Ketika Anda mau menuliskan sesuatu kan perlu gitu kan, perlu. Itu yang dialami sama para orang-orang yang sudah sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagai penutup di sini Al-Ghazali membuat musa'adatun, bantuan. Jadi bantuan, musa'adatun, di halaman 146 nih pembahasan kita. Musa'adatun hazi musa'adatun. Ini adalah bantuan. Bantuan apa? Bantuan untuk lebih bisa memahami ayat nurus samawati wal ard.
Jadi ini kalau saya bilang, udahlah cukup ini mah, nggak bakalan mungkin lagi engkau naik. Tapi saya bantu nih, saya bantu untuk ngomong yang lebih rendah lagi, yang lebih gampang lagi. Jadi ada pasal sendiri nih, namanya musa'adah. Jarang nih kitab-kitab ini ada tulisan musa'adatun, bantuan untuk memahami, untuk lebih memahami ayat Allah adalah cahaya langit dan bumi. Musa'adatun ay hazi musa'adatun. Ini adalah bantuan. La'allaka barangkali kamu, latasmu tidak bisa naik ila hazal kalami pada ucapan ini. Ucapan yang ini yang tadi tuh bahwa Allah ada cahaya langit sampai kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barangkali kau tidak bisa naik pada pembicaraan ini, nggak bisa paham bihimmatika dengan keinginanmu. Meskipun kau lagi udah mikirin banget apa maksudnya apa nih di himmah, mungkin kau gak bisa naik, susah untuk memahami ini. Bal bahkan yaksuru berkurang, bal bahkan yaksuru berkurang duna zirwatihi, di bawah puncaknya kalam ini, duna zirwatihi, di bawah puncaknya kalam ini, fahmuka apa pemahamanmu. Bahkan mungkin kau lebih turun lagi pemahamanmu ini terkait dengan itu, padahal belum sampai di puncak ini apa penjelasannya, tapi mungkin kau belum bisa sampai ke sana. Maka fahuz, maka ambillah ilaika padamu kalaman, sebuah kalam, keterangan, ucapan, akrobu yang lebih dekat ila fahmika pada pemahamanmu, wa arfaku dan lebih cocok lidofika pada kelemahan otakmu, gitu katanya Al-Ghazali. Nah, ambil nih ucapan yang lebih dekat pada pemahamanmu dan lebih cocok pada kelemahan pemikiranmu. Apa ini? Wa'lam, dan ketahuilah. Ini Al-Ghazali udah nurunin banget di penjelasannya nih. Yang menurut Al-Ghazali ini udah paling dekat dah nih, yang bisa engkau mungkin cocok dan bisa memahami ini. Wa'lam, dan ketahuilah anna makna, bahwasanya arti kaunihi, firmannya Allah, nuris samawati wal ar, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu ta'rifuhu, dapat memahami kamu hu pada makna, bin nisbati, dengan dikaitkan, ilan nuri, pada cahaya, az-zahiri yang tampak, al-basori yang indrawi. Dah, sekarang kita akan berikan contoh untuk memahami ini, dikaitkan pada cahaya yang zohir, yang itu bisa dilihat dengan basor, dengan mata kepala. Nah, memahami Allah adalah cahaya langit dan bumi, ayo kita kaitkan dengan cahaya yang zohir. Nih, cahaya yang zohir nih, seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini kan cahaya zohir nih. Yang kita lihat, pakai apa nih lihatnya ini? Oke, mata kan. Kalau matanya ditutup begini, ya nggak bisa akan kelihat. Baik, kata Al-Ghazali, kita akan menggunakan makna ini, menggunakan dikaitkan dengan cahaya yang zohir, yang sifatnya dilihat pakai mata. Fa'iza ro'aita, maka jika kamu melihat anwa ar-robi'i, cahaya-cahaya musim semi, wahudrotihi dan wahudrotahu dan hijaunya musim semi, masalan umpamanya. Ini Al-Ghazali ngasih contoh, kalau kamu ngelihat cahaya di musim semi dan hijaunya pepohonan di musim semi. Kita orang Indonesia nggak ketemu musim semi, bingung lagi kan. Musim semi itu kalau udah rapi musim dingin, kan udah pepohonan kan nggak ada yang tumbuh nih, karena kan ketutup sama salju. Kemudian kan musim dinginnya hilang, lalu kemudian pepohonan mulai menghijau. Namanya musim semi. Nah, kalau di negara-negara musim semi, negara-negara yang ada musim semi, kalau udah musim semi itu jalanan, tempat itu hijau semua itu. Karena baru tanaman itu baru tumbuh. Jadi pemandangannya itu betul-betul nikmat banget, betul-betul indah banget karena hijau gitu. Hijau kayak Anda mungkin ke puncak atau kemana gitu, itu pandangannya tuh hijau gitu. Nah, ya kira-kira Anda ke puncak lah gitu, tapi puncaknya yang udah tinggi gitu ya, yang di atas, yang Anda melihat hijau gitu, pemandangannya hijau. Masalan umpamanya, fidia innahari, di terangnya siang.
Kalau kamu melihat cahaya musim semi dan hijaunya di musim semi pada terangnya siang, kan terangnya siang nih. Kalau siang kan Anda pasti ngelihat kan itu pepohonan pada hijau. Falasta, maka tidaklah kamu tasuku, ragu-ragu kamu, fi annaka, pada bahwasanya kamu taro melihat al-alwana, pada warna. Kan nggak diraguin kan? Kita ngelihat kayak misalkan yang gampang sekarang. Oh, kita lihat nih karena ada cahaya, kita lihat tuh ada pohon tuh hijau-hijau, tuh ada pohon ini, pohon ini, pohon ini, kita gitu. Nggak bisa, kita nggak akan ragu bahwa kita melihat pepohonan yang hijau, pepohonan yang hijau. Ini nggak bisa diragukan lagi. Kita melihat warna-warna itu. Warubbama, karena apa itu kita melihat itu? Karena ada cahaya. Karena ada cahaya itu matahari. Maka kemudian kita melihat pepohonan yang hijau-hijau tadi. Warubbama, dan terkadang barangkali zonanta, kamu menyangka, annaka, bahwasanya kamu, lasta, tidaklah kamu, taro melihat siapa kamu, ma'al alwani, bersama dengan cahaya, bersama dengan warna-warna, ma'al alwani, bersama dengan warna-warna, goiroha, selainnya warna es, goiroha, selainnya hijau, goiroha, selainnya hijau. Bahkan barangkali kamu menyangka tidak ada yang kamu lihat kecuali hijaunya pepohonan. Nah kan ya, kita ngelihat nih, misalnya nih, Anda bayangin ada di pegunungan yang penuh dengan kehijauan di siang hari. Maka kita barangkali menyangka tidak ada yang kita lihat di situ kecuali hijaunya pepohonan. Yang kita lihat itu. Padahal tadi apa? Itu kita lihat pepohonan hijau itu karena adanya apa tadi? Cahaya. Tapi kan kita nggak menyadari datangnya cahaya. Yang kita cuma melihat, saya cuma melihat hijaunya pepohonan. Nah, sampai di sini. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, takulu, berkata kamu akan berkata, lastu, tidaklah aku, aro, melihat aku, ma'al khudroti, bersama dengan kehijauan, goirol khudroti, selain hijaunya itu. Saya nggak ngelihat apa-apa lagi yang lain kecuali saya cuma melihat hijaunya pepohon. Nggak ada yang saya lihat lagi kecuali hijaunya pepohonan itu. Wa anna walakot asoro, dan niscaya sungguh ngotot, ala haza, atas ini keyakinan, ala haza, atas ini keyakinan, kaumun, apa kaum, kelompok, faza'amu, maka menyangka mereka, anna nuro, bahwasanya cahaya, la makna, tidak ada arti, lahu, pada ini keyakinan. Ngotot bahkan, nggak ada sih ngeliat cahaya. Yang saya lihat itu hijau-hijaunya semua. Dia nggak ngeliat cahaya. Padahal yang membuat dia ngeliat hijau itu adalah cahaya. Tapi kan yang dilihat itu cuma kehijauan, hijau. Bahkan ada kaum yang ngotot, nggak ada saya ngeliat apa-apa. Saya cuma ngeliat hijaunya aja. Saya nggak ngeliat selain yang hijau itu, nggak ada itu. Wa ankaru, dan mereka mengingkari, wujud dan nuri, adanya cahaya, ma'annahu, padahal bahwasanya cahaya, azharo, yang menampakkan apa cahaya, al asya'a, pada berbagai macam. Mengingkari adanya cahaya, padahal cahaya itulah yang membuat sesuatu menjadi nampak. Tapi dia mengingkari cahaya itu. Kenapa? Karena nggak terlihat cahayanya. Yang dia lihat adalah pepohonan yang hijau. Wa kaifa, dan bagaimana, la, bukan, wabihi, dan dengan cahaya, tazharu, jadi tampak, al asya'u, apa berbagai macam. Bagaimana tidak dengan cahaya itu, padahal dengan cahaya itu segala macam menjadi tampak. Wa huwa, sedangkan cahaya, allazi yubsoru, yang dapat dilihat apa cahaya, fi nafsihi, pada dirinya cahaya, wa yubsoru, dan dapat dilihat bihi, dengan cahaya, goiruhu, apa selainnya cahaya, kama sabako, sebagaimana yang telah lalu, apa laka padamu. Padahal cahaya itu sesuatu yang dapat dilihat dengan sendirinya, dan juga sebab cahayalah sesuatu yang lain dapat dilihat. Jadi kalau istilahnya ini sekarang lampu ini cahaya, lampu ini matahari, ya cahaya. Ini kan kita bisa ngelihat begini karena ada cahaya.
tapi mengingkari adanya cahaya. Setidaknya nggak mengingkari, tapi setidaknya nggak menyadari kalau kita ini bisa ngelihat ini, bisa ngelihat ini, bisa ngelihat ini karena adanya cahaya. Tapi kita nggak menyadari itu, tidak ngeh, tidak sadar, tidak punya kesadaran bahwa yang kita lihat saat ini berkat adanya cahaya. Tapi nggak disadari nih cahayanya. Bahkan ada kaum yang mengingkarinya ini. Lakin akan tetapi inda guru bisamsi, ketika terbenamnya matahari, wa ghaibati siroji, dan hilangnya lampu, dan sirnanya lampu, wa wuku izzilli, dan jatuhnya bayangan, adroku, maka jadi paham siapa mereka, tafrikotan, dengan perbedaan, doruriatan yang nyata, baina mahaliz zilli, di antara tempat bayangan, wa baina mauki iddiyai, dan di antara tempat jatuhnya sinar. Ketika matahari sudah tenggelam, maka dia baru tahu secara pasti perbedaan yang nyata. Dari apa? Dia dengan apa? Ketika matahari ini sudah tenggelam, nggak bisa lagi dia melihat hijaunya pepohonan. Baru dia tuh tafrikotan doruriatan. Dia baru mendapatkan perbedaan yang sangat nyata antara tempat bayangan dan di antara tempat jatuhnya sinar. Artinya kalau nggak ada tadi tuh, oh ternyata nggak ada, matahari udah tenggelam, yang tadinya kelihatan menjadi tidak kelihatan. Baru nggak dia, baru mendapati itu, baru sadar ketika mataharinya sudah tenggelam. Fa'tarofu, maka jadi mengakui mereka, bi anna nuro, dengan bahwasanya cahaya itu makna adalah sebuah makna, sebuah pengertian. Wara'al a'wani, di balik warna-warna, yudroku, yang dapat dilihat apa cahaya, yudroku, yang dapat dilihat apa cahaya, ma'al alwani, bersama dengan warna-warna. Hatta, sehingga ka'annahu, seakan-akan bahwasanya cahaya, lisiddati tihadihi, karena sangat terangnya cahaya, la yudroku, maka tidak dapat diketahui apa cahaya, walisiddati zuhuri, dan karena sangat tampaknya cahaya, yahfa, maka jadi samar apa cahaya. Ketika matahari ini tenggelam, maka dia baru tahu, oh ternyata cahaya adalah sebuah makna, sebuah pengertian yang ada di balik warna. Warna nggak bakalan bisa dilihat kalau tanpa ada cahaya. Cahayanya begitu terang, sehingga saking terangnya cahaya itu tidak dapat diketahui. Cahaya itu begitu terang, karena sangat tampaknya cahaya, maka cahaya itu menjadi samar. Ini cahaya ini. Tapi ketika mata Anda di center ini terang, saking terangnya cahaya, kan jadi nggak kelihatan. Mata kita ini kan kalau cahayanya terlalu terang, malah nggak bisa terlihat. Nah, orang ini baru sadar ketika mataharinya tenggelam, baru sadar. Inilah yang terjadi di banyak di antara manusia. Dia kerja nyari uang, dia pikir dia dapat uang itu karena hasil kerjaan dia. Dia pikir rezeki yang dia dapat ini karena usaha keras dia. Dia pikir dia dapat rezeki ini bukan karena Allah yang ngasih. Dia dapat rezeki itu karena ada cahaya, yaitu Allah yang memberikan. Tapi Allahnya nggak terlihat sama dia. Yang terlihat adalah saya dapat rumah, saya bisa bikin rumah, saya bikin ini, ya karena memang saya beli, saya bikin ini, saya kerja, makanya saya punya rumah, saya punya jabatan. Ini bukan karena siapa-siapa, ini karena hasil kerjanya saya sendiri. Itu kan sama seperti tadi orang yang melihat apa musim semi tadi itu, dia nggak mengakui apapun yang ada di luar itu selain hijaunya pepohonan. Nah, orang yang tadi tuh sama, dia nggak ngakuin adanya Allah. Padahal Allah lah cahaya tadi yang memberikan rezeki kepada dia. Tapi Allahnya ini tidak disadarin sama dia, hilang dari permukaan dia. Dia tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya Tuhan. Kenapa? Karena dia menganggap ini adalah esensi, kagak ada cahaya, gitu, tidak terlihat sama dia. Tapi ketika dia langsung jatuh susah, jatuh miskin, jatuh bangkrut, segala macam ini, baru terlihat Tuhannya. Oh, ada Allah ternyata.
Makanya jangan heran kalau ada orang sadar setelah hancur lebur hidupnya, baru sadar dia, ya memang begini. Dia baru mengakui, baru ngeh, baru sadar, baru merasakan Tuhan setelah mataharinya terbit atau tenggelam. Ketika matahari ditenggelamkan, istilah tenggelam itu bukan berarti Allah tenggelam. Ketika Allah sudah memegang dia, Allah menggenggam rezeki dia, itu kan seperti matahari tenggelam. Baru dia merasakan gak bisa dia ngelihat apapun saja karena tidak ada matahari. Di titik itulah maka kemudian manusia baru menyadari ketuhanannya. Kan banyak kejadian seperti ini. Dulu apa ilmu tasawuf gitu kan, ilmu hati itu nggak ada. Ternyata ketika hatinya makin lama makin keras, hatinya makin galau, hatinya ini makin kering, kok dia nggak menemukan apa ya? Padahal saya udah punya harta banyak, saya punya kekuasaan, saya punya barang-barang, saya punya uang banyak. Tapi kok hatinya ini kok kering ya? Dia nggak bisa menemukan sesuatu yang nikmat dalam dirinya. Baru dia tahu, oh ternyata ada namanya ilmu tasawuf. Bertasawuflah mereka itu dan baru merasakan. Tapi dulu nggak tahu itu ada ilmu ini, tidak terlihat. Baru ketika dia merasa kering ini, saya kok kata orang-orang kalau punya harta banyak enak hidupnya. Ini saya hidup saya udah banyak banget ini. Rumah udah banyak, mobil udah banyak, duit udah banyak. Kenapa hati saya kering kayak begini? Itu kan dirasakan sama orang yang udah. Kalau kita mah belum sampai pada tahap kayak gitu. Karena duitnya kadang ada, kadang enggak. Gitu. Tapi kan bagi orang-orang yang sudah sampai di tahap itu, coba. Kan kejadiannya kan seperti ini kan. Dua kemungkinannya mungkin. Satu, dia sudah ada di puncak dunia, dia punya apapun saja, lalu kemudian dia merasa kering hidupnya, gak merasakan arti apa-apa. Yang kedua kemungkinannya jatuh dari ketinggian dia jatuh dari kepopuleran dia jatuh dari kekuasaan dia jatuh dari kekayaan dia. Baru kemudian dia menyadari cahaya itu, yang cahaya itu adalah Allah. Al-Ghazali sendiri sama. Al-Ghazali itu sebelum masuk ke tasawuf itu sudah ada pada tingkat tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Udah sama penguasa deket, ilmu apa saja jabatannya paling tinggi. Tapi Al-Ghazali merasakan sangat kering. Ini saya ngapain ya? Ya cuma begitu, habis sholat subuh udah ngajar, habis itu begini lagi, habis itu begitu lagi, nanti sholat zuhur, nanti kering banget hidupnya. Nah terus apa ini? Kok saya nggak punya ketenangan apa-apa? Larilah dia ke Sam. Kemana? Ke Syria. Pura-pura mau haji, dilepas semua jabatan dia dilepas, cuma bawa bekal seada-adanya, bilang saya mau pergi haji. Tapi kemudian beliau sampai ke Syria. Disitulah beliau 4 bulan ada di atas menara di Masjid Umayyah. Di Masjid Umayyah di Damaskus, saya pernah ke sana itu, ke menara itu. Lalu kemudian beliau melakukan perenungan yang sangat luar biasa. Keluarlah turun kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ditanya sama orang-orang, kamu ini 4 bulan dapat apa? Kenikmatan. Nikmat banget, saya sudah sampai. Gimana nikmatnya? Ya nggak bisa saya ngomongin tadi. Bahkan kalau di kitab Munkis bin Ad-Dola kan dibilang nggak bisa seperti bagaimana engkau mendeskripsikan, menggambarkan nikmatnya jima, nikmatnya bersetubuh, kan nggak bisa. Saya juga nggak bisa bagaimana untuk menggambarkan nikmatnya persatuan itu. Dari situlah titik baliknya Al-Ghazali itu. Padahal udah nyampe di puncaknya. Nah, baru ketemu cahayanya di situ. Nah, sama seperti ini. Nah, cahaya itu sangat-sangat kuat sekali. Saking kuatnya, saking terangnya, nggak bisa diketahui. Saking terangnya, saking jelasnya, malah menjadi samar. Kan terang nih. Terus kemudian kita terangin di mata kita, kan semakin samar kan. Saking terangnya itu. Allah itu saking terangnya, saking kuatnya, maka jadi tidak terlihat, jadi samar. Waqad takunu, dan terkadang ada, nih kaidah ini. Waqad takunu, dan terkadang ada siddatu zuhuri, apa sangatnya terang, sangatnya nampak, sangatnya terang, sababul khofai, menjadi sebabnya samar. Ini kaidah. Qad takunu siddatu zuhuri sababal khofa. Terkadang sangatnya terang yang sangat terang, yang sesuatu yang sangat terang
menjadi sebab samar. Wasai'u ini kaidah lagi nih. Wasai'u dan sesuatu iza jawaza, jika sudah melampaui apa sesuatu, haddahu pada batasannya sesuatu, in akasa maka jadi terbaliklah apa sesuatu, ila diddihi pada lawannya sesuatu. Sesuatu misalnya lampu, cahaya. Cahaya kalau sudah melampaui batasnya, maka cahaya itu akan berbalik menjadi lawannya cahaya. Apa lawannya cahaya? Gelap. Cahaya kan terang. Tapi kalau cahaya ini sudah melampaui batasnya, maka cahaya itu akan kembali menjadi kebalikannya. Malah menjadi gelap. Nah, kalau susah memahaminya, duren itu enak nggak? Enak, duren enak. Tapi kalau Anda makan duren lebih dari batasnya, akan jadi enak apa enggak? Nah itu, kalau ngomong duren paham kan nih? Ya paham ya. Sate kambing enak nggak? Enak. Tapi ketika Anda makan sate kambing lebih dari batasnya, sate kambingnya ini ada lebih dari batasnya. Jangankan Anda makan, sate kambing cuma ada 10, 20, taruh sampai 50 masih bisa. Tapi kalau digrupin sampai ada 500 sate kambing di depan mata Anda, di hadapan Anda ini ada sate kambing 500 tusuk di hadapan Anda. Itu yang tadinya enak mungkin menjadi nggak enak itu. Kenapa? Karena belum makan aja udah nyelap banget di perut ini. Padahal Anda suka sama ini. Tapi kalau sudah melampaui batasnya, maka dia akan menjadi kebalik. Jadi ini kaidah. Asyai'u iza jawaza haddahu in akasa ila diddi. Ini dahsyatnya, briliannya Imam Ghazali. Dia menceritakan sesuatu, dikasih analogi, lalu kemudian dikasih kaidah untuk membuat kita mudah. Dikasih analogi, dikasih permisalan, dikasih perumpamaan, lalu kemudian dikasih kaidah. Sesuatu jika sudah melampaui batasnya, maka akan menjadi terbalik kepada lawannya. Terang banget dia, saking terangnya maka akan menjadi gelap. Faiza arafta, maka jika kamu sudah mengerti haza ini. Kalau kamu udah paham ini udah paham belum kita nih? Udah telan aja udah. Telan aja paham nggak paham. Kata Ghazali, kalau kamu sudah paham ini, paham yang tadi ini kita jelasin ini, fa'lam maka ketahuilah, anna arbabal basoir, bahwasanya para pemilik ketajaman mata hati. Arbab, para pemilik al-basoir, ketajaman hati. Ketahuilah bahwa orang-orang yang memiliki ketajaman mata hati, mata hatinya ini tajam, mara'au, tidak akan melihat siapa mereka arbabal basoir, sayan sesuatu pun, illa kecuali ra'au melihat siapa mereka Allah pada Allah, ma'ahu bersamanya sesuatu. Orang kalau sudah sampai kepada dia sudah mempunyai ketajaman hati, maka orang itu tidak akan melihat sesuatu kecuali dia melihat ada Allah di situ. Lihat pisang, ada Allah di situ. Ada ngelihat jeruk, ada Allah di situ. Dia tidak melihat apapun saja kecuali ada Allah di situ. Jadi kesadaran Tuhannya ini sangat tinggi sekali. Orang yang seperti ini pasti orang yang akan baik hidupnya, karena punya kesadaran ketuhanan. Dia tidak akan menyia-nyiakan apapun. Dia tidak akan merusak apapun. Dia tidak akan melecehkan apapun. Kenapa? Karena ada Allah yang ada di situ. Karena dia melihat Allah di situ. Tapi ini untuk arbabal basoir. Warubbama, dan terkadang zada lebih, ala haza, atas ini melihat sesuatu yang dilihat di dalamnya ada Allah. Ada yang lebih dari ini, ba'duhum, siapa sebagian mereka. Faqala, maka berkata siapa ba'dum sebagian mereka, ma ra'aitu syai'an, tidaklah aku melihat syai'an sesuatu, illa kecuali ra'aitu, aku melihat Allah qablahu, sebelumnya sesuatu. Dari sini kemudian ada dua tipe manusia. Yang pertama, orang yang tidak mampu melihat sesuatu sebelum melihat Allah terlebih dahulu. Ini yang paling tinggi nih. Dia nggak bisa ngelihat sesuatu sebelum ngelihat Allah dulu. Dia ngeliat pisang nih. Kalau kita kan ini apa nih? Pisang.
Berarti kan kita ngeliat pisang, lalu kemudian oh pisang ini tanaman, oh tanaman ini ciptaannya Allah. Baru kemudian ada Allahnya setelah kita ngelihat pisang. Orang yang tadi tuh tingkat yang tertinggi tuh di atasnya al-babasoir, dia nggak bisa ngelihat pisang sebelum ada Allahnya dulu di situ. Anda mikirinnya udah pusing karena mau. Itu kalau dalam konsep ihsan, ubud rabbaka ka'annaka taroh. Itu tahapannya. Itu orang yang jenis pertama tadi. Orang yang menyembah seakan-akan melihat Allah. Jadi dia menyembah itu, dia sholat, dia melakukan ibadah karena dia melihat Allah. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang mampu melihat Allah sesudah melihat sesuatu. Ini tipe yang kedua nih. Tipe yang pertama, dia nggak bisa melihat sesuatu sebelum melihat Allah dulu. Tipe yang kedua, orang yang mampu melihat Allah sesudah melihat sesuatu. Kita bisa ngelihat pisang, setelah ngelihat pisang baru kemudian kita menyadari adanya Allah. Yang tahap yang pertama tadi itu yang paling tinggi, dia nggak bisa melihat pisang sebelum dia tahu dulu Allah. Dia mengerti Allah, dia melihat Allah, baru kemudian dia melihat pisang. Nah, li'anna, nih jabarin lagi. Li'anna karena bahwasanya minhum sebagian dari mereka itu man ada orang yaro yang melihat siapa orang al asya'a berbagai macam bihi dengan Allah. Wa minhum dan sebagian dari mereka man ada orang yaro yang melihat siapa orang al asya'a pada berbagai macam sesuatu, fayarohu maka melihat siapa orang hu pada sesuatu, hu pada Allah bil asya'i dengan sebab berbagai sesuatu. Fayarohu maka melihat siapa orang hu pada Allah bil asya'i sebab adanya sesuatu. Yang tadi nih ya, saya ulang nih. Golongan yang pertama, orang yang tidak mampu melihat sesuatu sebelum melihat Allah terlebih dahulu. Ini kalau dalam konsep ihsan, ubud rabbaka ka'annaka taroh. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Yang tahap kedua adalah tipe orang yang kedua, orang yang mampu melihat Allah sesudah melihat sesuatu. Ini kalau dalam konsep ihsan, fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kalau kamu nggak mampu melihat Allah, maka yakinilah ada Allah yang melihat kamu. Dua golongan tipe manusia ini. Wa ilal awwali, dan pada yang pertama tadi dia nggak mampu melihat sesuatu sebelum melihat Allah. Al isaratu, ada isaroh biqauli azza wa jalla, dengan firmannya Allah azza wa jalla, awalam yakfi, tidakkah cukup birabbika dengan Tuhanmu, annahu bahwasanya dia ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu, syahidun zat yang maha menyaksikan. Untuk orang yang pertama ayatnya adalah ini, tidakkah cukup dengan Tuhanmu bahwa segala sesuatu bisa terlihat, Allah yang maha melihat. Wa ila sani, dan pada kelompok yang kedua, al isaratu, ada isarah biqauli azza wa jalla, dengan firman Allah azza wa jalla, sanurihim ayatina fil afaq, aku akan memperlihatkan mereka, sanurihim, kami akan memperlihatkan mereka, ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaqi, di wilayah dunia, di wilayah dunia, di ufuk, di wilayah dunia. Untuk yang tadi itu disyaratkan dengan ayat, kami akan memperlihatkan mereka tanda-tanda kekuasaan kami yang ada di wilayah bumi. Orang melihat tanda kekuasaannya Allah dulu, baru kemudian mengenal Allah. Itu yang tadi yang disebut dengan ma ra'au syai'an illa ra'allahu ma'ahu. Tapi yang pertama tadi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah, aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Yang itu adalah ucapan Sayyidina Umar, itu adalah ayat yang pertama, awalam yakfi tadi. Nah, fal awwalu, maka adapun yang pertama, sohibu musahadatin, pemilik musyahadah. Tipe yang pertama,
Itu namanya musyahadah. Orang pemilik musyahadah. Musyahadah itu orang yang bisa menyaksikan, orang yang sudah menyaksikan. Wasani, dan adapun yang kedua, sohibus tidlali bi ayati, pemilik pengambil dalil bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya Allah, alaihi, atasnya Allah. Yang kedua ini orang yang butuh dalil dulu, baru kemudian mendapatkan Allah. Jadi tipe pertama adalah dia menyaksikan. Gimana sih kalau udah menyaksikan? Anda menyaksikan sesuatu, kan nggak butuh dalil lagi, Anda udah lihat kok gitu. Misalnya gini, di dalam rumah ada suara-suara, ada dalam rumah ini ada siapa? Bagi orang yang sudah ada di dalam rumah, dia sudah menyaksikan, oh di dalam rumah ada si fulan. Kan nggak perlu dalil, karena apa? Karena dia udah melihat langsung ada si fulan. Tapi bagi orang yang ada di luar rumah, kayak kita sekarang ada di luar ini, ada suara-suara di luar ini, kan kita butuh dalil. Ada orang tuh di dalam, siapa ya? Kalau ngelihat dari suaranya sih si fulan, kalau ngelihat dari suaranya. Nah, ngelihat dari suara itu kan namanya dalil. Nah, dia baru tahu ada si fulan di dalam ini karena adanya dalil. Tinggian mana? Ya tentu saja tinggian orang yang sudah musyahadah. Kenapa? Karena dia udah gak butuh dalil, dia sudah langsung menyaksikan. Golongan yang pertama namanya musyahadah, golongan yang kedua sohibus tidlali ayati. Wal awwalu, dan adapun golongan yang pertama, darajatus siddiqin, itu adalah derajatnya orang-orang yang siddiq. Wasani, dan adapun orang yang kedua, darajatul ulama irrasyihina, derajatnya ulama yang kokoh. Jadi sama-sama kuat nih, sama-sama mulia. Tapi bedanya, kalau yang pertama dia sudah sampai di siddiqin, orang yang membenarkan. Yang kedua, derajat yang kedua, derajatnya para ulama, orang-orang yang berilmu, yang kokoh ilmunya. Walaisa, dan tidak ada ba'dahuma, setelah derajat keduanya, setelah keduanya apa? Derajat siddiqin dan derajat ulama, tidak ada setelahnya derajat siddiqin dan derajat ulama, illa darajatul ghafilin, kecuali derajatnya orang-orang yang lupa, al-mahjubina, orang-orang yang terhijab. Tidak ada derajatnya di bawah kedua itu, kecuali derajatnya orang yang lupa dan orang yang terhijab. Kayak kita. Cuma ada dua derajatnya. Dia bisa dia mengakui sesuatu karena memang dia sudah musyahadah, dia menyaksikan langsung. Yang kedua, dia meyakini sesuatu karena dia punya dalil. Di bawahnya itu tidak ada lagi derajatnya, kecuali orang-orang yang lupa dan orang-orang yang mahjub. Siapa itu? Orang yang melihat sesuatu lalu kemudian dia tidak melihat Tuhan di dalamnya. Orang yang tidak bisa melihat Allah meskipun di depannya banyak sekali sesuatu. Nah, orang yang seperti ini namanya ghafil. Dia punya harta, dia punya sehat, tapi nggak ada Allahnya di sehatnya dia. Tidak punya kesadaran bahwa dia sehat ini karena Allah. Dia punya rezeki, lalu kemudian nggak ada kesadaran dia punya rezeki ini karena Allah. Bahkan dia lagi hidupnya susah sekarang, lalu kemudian dia tidak melihat ada Allah di dalam kesusahannya itu. Maka itulah yang disebut dengan ghafilina al-mahjubina. Dan kita mau naik nih, setidaknya ada di darajatul ulama ar-rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad Allahumma inna nasta'udzika bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wa iyya min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah